Ya, shalom saudara-saudara. Hari ini kita berselancar dalam kebenaran dalam seri kitab Matius yang sekarang telah sampai Matius pasal 27 ayat 32 sampai ayat yang ke-44. Saya bacakan firman Tuhan ya bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel. Baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, Aku adalah anak Allah." Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Saudara-saudara, inilah perikop dari jalan salib Yesus. Dari tempat penyiksaan dia dibawa ke tempat penyalipan yang disebut Golgota atau tempat tengkorak. Yang kita ketahui tempatnya seperti bentuk tengkorak, saudara ya. Kalau kita pernah ke sana kita tahu tempatnya bagaimana bentuk bukit tengkorak itu, saudara ya. Nah, tempat penyalipan Yesus menurut Alkitab ya Kristen yang terletak di dekat Yerusalem, di luar tembok kota, ya bukan tembok kota tua saat ini. Walaupun sekarang tempat itu diperkirakan, maksudnya tempat di mana Yesus disalibkan itu ya, atau bukit tengkorak itu, diperkirakan ada 2 tempat yang dijadikan situs dengan kondisi sekarang ini ya, dari sisi Katolik dan dari sisi Protestan, saudara ya. Nah ini, saudara, dari 2 sisi ini mereka mensikapi tentang tempat penyalipan Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, jalannya proses penyalipan untuk orang penjahat ketika telah divonis oleh pengadilan, ia itu dibawa menuju tempat penyalipan. Jadi proses pengadilan yang ada pada zaman Tuhan Yesus itu seperti yang saya jelaskan hari ini. Jadi ketika ada seorang penjahat, dia diadili dan mendapat hukuman untuk dia hukumannya disalibkan, maka proses ini berjalan ya. Jadi setelah itu ia dibawa menuju tempat penyalipan dan serdadu yang ditentukan akan terus ada di dekatnya, dan dia diperintahkan untuk memikul salibnya. Jadi salibnya itu sendiri dia yang bawa ya, saudara, salib yang akan membuat tubuhnya itu disalibkan, saudara. Dan tuduhan yang menyebabkan si penjahat itu dihukum. Jadi nanti ada tuduhan kayak Yesus kan ya, ada tulisan INRI. Nah, INRI-nya itu juga ada tulisannya, dan itu dibawa yang nanti juga ditempelkan di atas kepala salibnya Tuhan Yesus itu, sehingga tertulis INRI. Jadi setiap orang yang mau disalibkan, yang dia membawa salibnya dan tulisan ya yang menunjukkan bahwa kenapa sampai dia itu disalib gitu ya. Kalau Yesus kan tulisannya INRI, artinya Raja orang Yahudi. Jadi dia dihukum karena dia mengaku menjadi seorang raja, makanya dia dihukum gitu ya. Nah, saudara-saudara, itu yang terjadi. Nah, dikatakan tuduhan yang menyebabkan si penjahat dihukum itu dituliskan ya pada sebuah papan, entah digantung di leherkah, tuduhan itu ditaruh di leher begitu, atau tertulis gitu. Kalau
kita perhatikan kayak kepolisian yang di Indonesia kalau sedang mengadakan penyelidikan untuk mengetahui proses terjadinya peristiwa itu diadakan pembuktian dengan datangi tempat pembuktian dan dilakukan proses pembuktian itu dengan siapa si penjahatnya, siapa yang korbannya dan sebagainya. Nanti dia ada tulisan di situ, si korban, si penjahatnya. Seperti itu cara menggalungkan tanda bahwa dia adalah orang jahatnya gitu ya saudara ya. Nah, ini proses dia si penjahatnya juga ditulis di situ gitu ya, seperti Tuhan Yesus. Dan dikatakan kemudian ditempelkan di atas salibnya supaya semua orang dapat membacanya atau mudah membacanya tentang kenapa si penjahat itu disalibkan gitu ya. Nah, si penjahat itu digiring ke tempat penyaliban dengan menempuh jarak yang cukup jauh saudara, dengan tujuan tempat salibnya itu supaya dapat dilihat orang banyak. Dan dalam perjalanan orang banyak melihatnya, menjadi peringatan bagi orang-orang yang melihatnya yang ternyata juga orang yang tidak baik. Jangan coba-coba lo, nanti kalau kamu ketahuan ditangkap akan seperti orang ini gitu ya, akan ditangkap dan akan disalibkan dan penderitaannya seperti ini, sehingga membuat kengerian dan ketakutan untuk orang-orang yang melihatnya. Itu tujuannya sehingga mengurangi perbuatan-perbuatan kejahatan. Nah saudara, ini mendapat dari pemandangan yang sangat mengerikan itu. Nah saudara-saudara, Yesus di sini saudara seperti itu ya, dilakukan penghukuman kepada Tuhan Yesus. Di sini dikatakan setelah dia mengalami siksaan pencabukan yang mengerikan itu saudara, dengan tubuh yang terpecah-pecah dan mahkota salib, jadi dari kepala keluar darah, dari tubuh keluar darah, dikatakan juga dia ditinju ya, dia diledek dikatakan dan sebagainya. Nah, yang tadi saya telah jelaskan, dan dikatakan dia juga diperiksa semalam-malaman sehingga dikatakan tubuhnya tuh letih saudara, dan dikatakan dia berjalan terhuyung-huyung dengan membawa salibnya. Nah, ketika dalam kelelahan dan terhuyung-huyungnya itu, salah satu prajurit atau tentara itu melihat ada seorang yang bernama Simon dari Kirene yang juga ikut menonton saudara proses jalan salibnya Tuhan Yesus itu ya saudara, yang baru datang dari Afrika Utara saudara, yang di dalam Markus ayat 15 pasal 15 ayat 31 itu dijelaskan dia adalah ayah dari Alexander dan Rufus. Jadi bukan, ternyata orang ini juga orang yang masih ada hubungannya dengan Yesus dalam proses pemuritan pengajaran yang Yesus ajarkan. Ternyata anak-anaknya saudara-saudaranya dia itu sudah mengikut Yesus gitu ya, sudah menjadi murid Yesus. Nah, dikatakan kemudian Yesus sampai di Bukit Tengkorak dan dikatakan disalibkan oleh 4 serdadu. Inilah tahap ya dari penderitaan Yesus. Dikatakan di Bukit Golgota, balok salib yang melintang itu diletakkan di tanah dan Yesus dibaringkan di atasnya. Dikatakan kedua lengannya direntangkan begitu ya saudara. Ya, terus di atas balok salib dan paku besi yang persegi itu dipakukan ya, dipakukan gitu atau pergelangan tangannya ya jauh sampai ke dalam kayu saudara, jadi dipatok gitu ya. Pertama tangan yang kanan, kemudian tangan yang kiri saudara. Setelah itu dikatakan Kristus diangkat ya, dengan bantuan tali atau tangga untuk ditarik, salibnya diangkat gitu ya, tubuhnya dengan salibnya diangkat ya, masuk di lubang yang sudah disiapkan untuk tiang salib itu ya. Dan dikatakan akhirnya kakinya direntangkan dan dipakukan pada salib itu dengan paku yang lebih besar saudara. Di kakinya pun yang begini di bawah itu dipaku lagi. Wah ya saudara, dikatakan dengan paku yang lebih besar, tujuannya untuk menopang tubuhnya saudara gitu ya. Nah, bagaimana seharusnya respon saudara dan saya ketika saya menceritakan dalam hal yang singkat, nanti ada penjelasannya lagi di bawah ya. Sungguh sesuatu hal yang cukup mengerikan. Cerita singkat baru saja saya jelaskan sudah sungguh mengerikan kita mendengarnya. Jadi respon saudara terhadap pengorbanan Yesus yang begitu habis-habisan saudara menderita. Ya,
seharusnya kita ya yang sekarang sudah menjadi orang percaya Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, harus penuh dengan ucapan syukur ini saudara. Kehidupan kita seterusnya, kita menjadi anak Tuhan selalu bersyukur kalau kita menjadi orang yang telah diselamatkan. Sehingga sikap hidup, tingkah laku kita dan sebagainya, itu menunjukkan bahwa kita menjadi pengikut Tuhan. Dan hidup kita hidup yang selalu bersyukur, karena kita yakin karena kepercayaan kita kepadanya, maka kita pasti saudara masuk surga. Dan dikatakan bahkan kerelaan untuk mengikut Dia serta memikul salib ya masing-masing saudara. Kita punya salib masing-masing demi karya keselamatan Yesus di salib. Itu dapat dialami juga oleh orang lain. Seharusnya kita punya kerinduan juga untuk orang lain mengalami pertolongan Tuhan untuk mereka diselamatkan ya, untuk mereka percayai sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara dan saya punya beban yang seharusnya kita memberitakan kabar baik kepada semua orang saudara ya. Dan dikatakan pada saat disalib itu diberikan minum anggur yang bercampur empedu, tetapi dikatakan Dia menolaknya, karena dikatakan Dia harus menerima kematian yang paling pahit saudara dan mengerikan itu ya. Dan di samping kiri dan kanannya saudara disalibkan penjahat, 2 orang penjahat ya, dengan telanjang, dikatakan dengan kecuali secari kain ya untuk menutupi kain bagian perut dan pinggulnya ya. Dan pakaian si penjahat itu menjadi milik para serdadu saudara ya kan, karena setelah disalib Dia mati, semua yang ada di tubuhnya itu dibagi-bagikan. Diperkirakan ada 4 serdadu yang akan mengurus penyaliban mereka itu, dan keempat serdadu itu yang menerima pakaian-pakaian yang ada. Nah, perlu diketahui saudara, setiap orang Yahudi pada zaman itu mengenakan pakaian ada 5 unsur ya yang dipakainya. Yang pertama itu kasut, yang kedua ikat kepala ya saudara, sabuk, baju dalam dan jubah luar. Nah saudara, keempat unsur yang pertama itu nilainya sama, yaitu kasut, ikat kepala, sabuk, baju dalam, itu nilainya dia sama saudara. Tetapi untuk jubah luar lain saudara, nilainya berbeda, dia agak lebih mahal saudara. Untuk jubah luar Yesus inilah para serdadu membuang undi saudara ya. Ayatnya ada di Yohanes 19 ayat 22 sampai 23. Nah saudara-saudara, di ayat-ayat terakhir ini kita membaca ejekan yang dikatakan oleh orang banyak, para serdadu, ahli Taurat dan tua-tua saudara. Ini yang mengejek-ngejek saudara ya. Dikatakan yang pertama para serdadu ya saudara, itu menyalibkan yang menyalibkan Yesus itu. Dikatakan mereka sudah menyalibkan, mereka mempermalukan Yesus di ayat yang ke-37 saudara. Bagaimana serdadu-serdadu itu menghina Dia gitu ya, dan seterusnya dikatakan banyak orang lain juga yang menghujatnya ya di ayat 39 dan 40. Orang-orang yang lewat itu merupakan kelompok pertama sebenarnya dari orang-orang yang menghujat Yesus saudara ya, karena mereka langsung melihat, karena Yesus di tengah jalan saudara ya, bisa dilihat oleh orang banyak yang lalu lalang. Karena lokasi salib itu tidak jauh saudara, di luar kota. Jadi banyak orang Yahudi menyaksikan penyaliban Yesus saudara. Yohanes 19 ayat 20 menjelaskan itu. Nah saudara-saudara, beberapa orang yang melewat itu mungkin adalah para peziarah yang datang ke Yerusalem, karena saat itu akan merayakan hari raya Paskah saudara ya. Karena Yesus itu diperkirakan saudara dikuburnya itu Jumat saudara ya, sehingga kondisinya akan mengikuti perayaan hari Paskah saudara. Nah orang-orang yang lewat itu menggelengkan kepala mereka terhadap Yesus. Kenapa? Karena mereka melihat ini orang, umumnya saudara, orang yang disalib itu pasti penjahat atau orang yang memang layak dihukum umumnya ya, dan hukuman-hukumannya itu sungguh sangat untuk orang-orang yang rendah. Sehingga ketika orang-orang melihat itu, mereka ketawa. Ada tulisan barangkali, oh ini raja orang Yahudi ya. Mereka ketawa ya, orang-orang Yahudi dari berbagai bangsa datang itu melihat, wah ini orang ngaku-ngaku raja gitu ya. Jadi ketika dia mau disalib pun malah jadi hinaan gitu ya saudara. Ini yang memang dilakukan oleh para tua-tua untuk membunuh Yesus dengan ejekan-ejekan. Orang yang mau mengaku Tuhan inilah yang dihukum ini gitu loh saudara ya.
Ejekan mereka terhadap Yesus, saudara, itu menggenapi nubuatan di dalam Mazmur pasal 22 ayat 6 sampai 7, saudara. Ya, dikatakan, tetapi aku ini ulat dan bukan orang, cela bagi manusia, jadi memalukan bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku, mereka mencibirkan bibirnya, menggeleng-gelengkan kepala. Jadi inilah, saudara, yang terjadi, yang dilakukan orang banyak yang melihat Yesus disalib. Seterusnya dikatakan, orang-orang ini berkata, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jika engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Jadi perkataan mereka itu menunjukkan kepada berbagai peristiwa sebelumnya, ya. Mereka ungkit kembali peristiwa-peristiwa yang ada. Yang dikatakan pertama, mereka ingat pengakuan Yesus pada waktu pembersihan bait suci, saudara, ya. Ketika Yesus mengusir, ya, para pedagang-pedagang atau penukar uang yang ada, dikatakan ia berkata dalam kemarahannya, berkata kepada orang banyak di bait Allah pada waktu itu, ya, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Ya, ini yang dikatakan rumah doa bagi segala bangsa, ya, saudara, Yohanes 2 ayat 19. Nah, saudara, orang-orang Yahudi itu mungkin selama 3 tahun sudah menyimpan nih, ya, peristiwa ini dalam pikiran mereka, ya, dalam versinya pernyataannya Yesus yang sudah diputar balikan oleh mereka, karena memang setiap perkataan-perkataan itu pada saat kita tidak suka, kita jadikan dasar kita untuk menghancurkan seseorang. Jadi betapa jahatnya manusia ini, saudara. Sekalipun dia seorang imam, ahli Taurat dan sebagainya, tapi tidak ada nilai-nilai kemanusiaan sama sekali di dalamnya. Yang ada pokoknya melanggar hukum. Jadi isme itu berbahaya sekali, saudara. Fanatisme itu berbahaya. Kalau kita tidak fanatisnya dengan benar, saudara, kita menganggap orang yang tidak sejalan dengan kita, tidak seiman dan tidak sama pola pikir iman kita terhadap, kita bunuh dia karena dia lawan kita benci dia, gitu, ya. Hati-hati, saudara. Ya, kita sebagai orang percaya pun juga harus begitu, saudara. Sekalipun ada perbedaan kita dengan agama lain, biarlah itu agama mereka. Tapi kita tidak boleh, kan juga tanpa sadar kebanyakan kita sesama orang percaya saja, hanya karena beda aliran, beda prinsip ibadahnya, kita sesat-sesatkan, gitu, ya. Mengerikan sekali, dan akhirnya kita membenci sesama orang percaya hanya berbeda karena liturginya dan hal-hal cara penyembahan, pujian, ibadahnya. Sangat mengerikan sekali kekristenan ini. Padahal Yesus tidak membuat perbandingan-perbandingan seperti itu dalam pengajarannya, saudara. Yesus mengajarkan bagaimana kita mengasihi sesama manusia. Tetapi ternyata, saudara, jangan kata dengan agama lain yang tidak sama dengan kita imannya, sesama kita orang percaya saja, kita bisa saling membunuh, ya, saudara. Saling menyakiti, bahkan saling kita merusak dan menghancurkan, saudara. Nah, ini yang harus dimengerti. Nah, dikatakan orang-orang Yahudi selama 3 tahun itu memperhatikan setiap tindakan Yesus, dan itu dijadikan dasar untuk dia dihukum, saudara. Jadi saksi-saksi palsu itu berbicara melawan dia dengan menyampaikan pemikiran mereka, pandangan mereka yang membingungkan atas kata-katanya, ya, yang Yesus perkatakan dibalik oleh mereka. Rupanya para pemimpin Yahudi ini telah menyebarluaskan tuduhan palsu ini, saudara, di antara kaum yang ada pada saat itu, menghasut mereka untuk melawan Yesus. Yang kedua, dikatakan tantangan bagi Yesus untuk membuktikan dirinya. Jika engkau anak Allah, saudara, mengingatkan kita kepada pencobaan Yesus oleh iblis di padang gurun, saudara. Pada kesempatan ini, saudara, orang-orang yang lewat itu mengejek Yesus untuk membuktikan hubungannya dengan Allah, dengan menunjukkan kekuatan yang besar. Nah, ironisnya, saudara, fakta ia tergantung di kayu salib menunjukkan dia adalah anak Allah. Ia tetap tunduk kepada kehendak Bapanya, saudara. Ibrani 5 ayat 7-9 menjelaskan itu, saudara. Dia mati, dia taat sampai mati di kayu salib, saudara. Yang ketiga, dikatakan para pemimpin Yahudi mengolok-olok dia. Nah, kelompok kedua yang menghina Yesus mencakup imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat dan tua-tua, saudara. Daftar ini menegaskan bahwa Kristus ditolak sepenuhnya oleh para imam, oleh para pemimpin di Yerusalem, saudara. Jadi kehadiran kelompok elit ini di lokasi penyaliban menunjukkan betapa marah
betapa mereka mengadakan permusuhan yang luar biasa kelompok agamawan ini ya terhadap Yesus. Jadi saudara-saudara, kata yang diterjemahkannya dalam kata mengolok-olok itu saudara namanya empaiso, saudara. Mengandung pengertian bertingkah seperti anak-anak yang saling menyindir anak lain. Seperti itu kelakuannya. Nah, ayo ngaku, kamu katanya anak Allah, turun gitu ya, dia bercanda-bercandain. Sesama teman, mereka ngomongnya sesama teman, nggak kepada Yesus, saudara. Ngomongnya, ngaku kamu seperti itu. Jadi mereka berolok-oloknya seperti itu. Tidak, oh kamu kalau anak Allah turun. Enggak gitu. Bukan begitu maksudnya. Itu mereka sesama orang, sesama ahli Taurat, orang yang sudah tua-tua ini, saudara. Usianya sudah tua-tua ya. Yang setengah di surga barangkali, kalau memang di surga, setengah di neraka gitu ya, saudara. Tapi dia menghina Yesus, mengolok-olok. Seperti itu mengolok-oloknya kepada kita sesama. Kamu ngaku anak Allah, ya turun kalau kamu anak Allah, ya, begitu ledek-ledekan, saudara. Nah, saudara, ironisnya orang-orang yang sudah tua ini yang seharusnya menjadi orang Yahudi yang paling dewasa secara rohani, saudara, malah berperilaku seperti anak-anak yang tidak disiplin, ya. Mereka juga telah berperilaku dengan perilaku kriminal. Kenapa? Karena mereka mengadili Yesus di malam hari, karena prinsip pengadilan di Yerusalem atau pada saat itu, saudara, di zaman Tuhan Yesus tidak boleh malam hari, saudara. Pengadilan itu harus siang hari, saudara, dari pagi sampai sore ya, selesai harus close pengadilan. Nah itu, tetapi mereka melanggar itu. Mereka mengadili Yesus dari malam sampai pagi hari, saudara. Bahkan dikatakan setelah itu dia meludahi dia, meninju dia, menampar dia, saudara. Ya, itu dia ayat-ayat yang dijelaskan di Matius pasal 26 ayat 67 sampai 68 itu bagaimana dia ditampar, ditinju, ya, diludahi, ya, saudara. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang yang paling bertanggung jawab atas kematian Yesus. Orang-orang yang telah tawar-menawar dengan Yudas untuk menyerahkan dia untuk 30 uang perak, saudara. Ya, di Matius pasal 26 ayat 14 sampai 16 yang akhirnya membuat Yudas bunuh diri, saudara. Karena ternyata pemikirannya tidak seperti apa yang dia pikirkan ketika dia bertransaksi menjual Yesus, saudara. Nah, dikatakan mereka adalah orang-orang yang telah mendakwa dia dan memutuskan dia patut dihukum mati, saudara. Ya, di Matius pasal 26 ayat 57 sampai 68, saudara bisa nonton di perikop sebelumnya yang telah saya jelaskan, sudah saya tayangkan, saudara, di YouTube ini. Nah, juga di Yohanes 19 ayat 7, saudara. Dikatakan mereka mendesak Pilatus untuk menyalibkan Yesus dan menghasut orang banyak atau massa yang ada bersama-sama itu untuk menyerukan penyalibannya. Salibkanlah dia ya. Jadi Matius pasal 27 ayat 20 sampai 25 ya, perikop sebelumnya. Dari sudut pandang manusia, saudara, jika bukan karena mereka, Yesus tidak akan disalibkan. Ya, ini dari sudut pandang manusia ya. Jika bukan karena orang-orang ini, tua-tua Yahudi, imam-imam ini ya, ya Yesus tidak mungkin bisa disalibkan. Namun demikian, nah ini indahnya di dalam penyiksaan Tuhan Yesus sampai mati ini ternyata ada sudut pandang Allah yang luar biasa. Namun demikian, Yesus mengikuti rencana jahat mereka. Dan dikatakan dengan mengubah salib menjadi mezbah, tempat pengorbanan. Bukan tempat penyiksaan, tempat pembunuhan, tempat orang-orang jahat yang dikatakan dalam cerita ini, dalam tulisan ini, cerita lagi salah, ya, menjadikan penyaliban itu sejalan dengan rencana kekal Allah. Jadi dalam nubuat yang ada di kitab Mazmur, di kitab Yesaya dan sebagainya, itu terjadi penggenapannya di dalam perikop ini tentang Yesus disalibkan, saudara. Nah, saudara-saudara, dikatakan para pemimpin Yahudi itu mengejek Yesus dan berkata orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Nah, mereka mengejek Yesus itu yang telah atau mengejek mujizat-mujizat yang pernah dilakukannya. Dikatakan ia telah adakan selama pelayanannya itu, saudara, mujizat-mujizatnya itu pun juga diledek, saudara. Dikatakan melalui perbuatan penuh kuasa ia mengungkapkan belas kasihannya kepada mereka yang terluka dalam dunia, saudara. Tetapi saudara, lebih dari itu, perbuatan itu adalah tanda-tanda penuh kuasa yang menunjukkan jati diri Yesus ya sebagai Kristus, anak Allah. Ya, itu perbuatan-perbuatan mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus yang mereka lihat itu, saudara,
itu malah menjadi ejekan-ejekan. Padahal mujizat-mujizat yang Yesus lakukan, yang mereka lihat itu adalah perbuatan anak Allah atau perbuatan Allah sendiri, saudara. Orang mati dibangkitkan, orang timpang berjalan, orang buta dicelikan matanya, saudara. Tapi mereka malah tidak, mereka jadikan itu bahan olok-olokan mereka, saudara. Jadi para pemimpin Yahudi itu melanjutkan begini, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Jadi mereka mengejek dia. Lukas 23:35 mengatakan demikian. Yesus sudah menunjukkan kuasa yang cukup, saudara, untuk membuktikan kepada mereka siapa dia sebenarnya. Namun dikatakan orang-orang ini menolak setiap apa pernyataan Yesus. Saudara, seandainya Yesus turun dari salib, mereka akan memberikan penjelasan lain untuk hal itu daripada mengakui. Jadi mereka bilang turun, kami akan menyembah. Belum tentu. Kalaupun Yesus turun pasti bukan lain, tidak begitu. Ya, akan ada lain lagi. Orang pada dasar sudah menolak kok. Ya, menolak tuh udah lihat mujizat aja mereka tetap menolak kok. Apalagi Yesus turun pun belum tentu juga, saudara. Gitu ya. Nah, dalam kematiannya, saudara, di kayu salib, Yesus tidak hanya menggenapi rencana kekal dari Allah, tetapi ia juga memberikan dunia contoh tentang ajarannya sendiri, bagaimana kita harus taat kepada perintah Bapaknya. Sekalipun kita ada kesempatan untuk membebaskan diri dari penderitaan, Yesus mengajarkan dia akan tetap terus menyelesaikan tugas dari Bapaknya. Dia harus mati di kayu salib dengan segala penderitaan yang dialaminya. Bahkan dikatakan kedua penyamun yang disalibkan bersama Yesus pun turut menghinanya. Orang-orang yang mati sekarat bersama Kristus bukanlah penyamun kelas teri loh, saudara. Ini kalau orang-orang yang disalib itu bukan penyamun kelas biasa, saudara. Enggak begini cara dihukumnya, saudara. Jadi istilah Yunani untuk penyamun itu leistai, ya. Ini menunjukkan orang yang tidak ragu-ragu menggunakan paksaan. Artinya ini orang yang dihukum penjahat kelas kakap ini yang merugikan negara, saudara, dan melanggar undang-undang yang terberat, saudara, dan kekerasan, ya, sehingga mencapai tujuan mereka. Itulah mereka. Bahkan kata itu kadang-kadang mengacu kepada kaum revolusioner. Jadi rata-rata yang disalib itu adalah pemberontak-pemberontak, saudara, yang melanggar, yang memberontak terhadap pemerintah. Ini penjahat yang luar biasa di hadapan pemerintah, karena memang Yesus juga dianggap kan pemberontak. Dia raja, ngaku sebagai seorang raja, dan makanya dia dihukum. Itu yang dijadikan alasan oleh tua-tua Yahudi dan para imam kepada Pilatus, saudara, sehingga dia mudah dibunuh. Kalau hanya dibilang dia menghujat agama Yahudi, enggak mungkin dihukum, karena orang Roma enggak main urusan yang begitu-begitu untuk dihukum. Pokoknya yang berhubungan dengan Roma, melawan Roma, pasti dihukum. Nah, hukumannya pasti berat, saudara. Dan Romawi nggak main-main terhadap pemberontakan. Jiwa-jiwa pemberontakan, pemikiran pemberontakan pun dihukum habis, saudara, ya. Nah, bahkan kata itu, saudara, kadang-kadang mengacu kepada kaum revolusioner yang tadi saya jelaskan. Siapa yang dibebaskan? Barabas, saudara. Itu disebut seorang leistes. Dia pemimpin pemberontak, saudara-saudara. Tetapi orang Yahudi udahlah, nggak apa-apa, karena padahal dia ini orang yang sangat merugikan orang banyak, yang maksudnya orang Yahudi. Yohanes 18 ayat 40 menjelaskan itu. Ia dipenjarakan karena pemberontakan dan pembunuhan. Nah itu, ya, Yohanes 18 ayat 40 mengatakan. Di dalam Markus 15 ayat 7, ya, dikatakan kedua orang yang disalibkan di samping Yesus itu diperkirakan karena pola hukumnya sama, saudara. Itu bagian dari gerombolan yang dipimpin oleh Barabas, saudara. Karena mereka dipenjarakan pada saat yang sama dengan dia. Ya, saudara. Nah, saudara bisa lihat di Matius pasal 26 ayat 55. Namun dua penyamun itu tidak diungkapkan dalam perjanjian baru. Ya, tidak dituliskan siapa kedua penyamun itu. Selama berabad-abad, saudara, ternyata terjadi legenda, ya, tentang kedua orang yang disalibkan di kiri kanan Tuhan Yesus. Tapi ini bukan pada kenyataan, menjadi sebuah legenda cerita pada saat itu, ya, beberapa puluh tahun, beberapa ratus tahun setelah itu, ya, dikatakan beberapa nama yang berbeda telah diberikan untuk pasangan yang disalibkan di kiri kanan Tuhan Yesus. Ada yang menyebut namanya Dismas dan Gestas, ada yang menyebut namanya Soatam dan Kama,
ada yang menyebutkan Yoatas dan Magatras, dan ada yang menyebutkan itu adalah Titus dan Dumakus, saudara. Nah itu legenda-legenda itu terjadi. Akhirnya nama-nama itu ada. Sebenarnya tidak disebutkan ya saudara di dalam Alkitab. Nah pada awalnya keduanya bergabung ya saudara dalam mengejek Yesus. Dua-duanya mencela Yesus ya, mencelanya. Demikian juga salah satu dari mereka berkata, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Ya, itu Lukas 23:39 menjelaskan. Meski Matius tidak menggambarkan perubahan yang terjadi di hati seorang penyamun itu, namun Lukas 23 ayat 40 sampai ayat 43 saudara oleh itu menjelaskannya. Jadi kita tidak diberitahu apa yang merubah pikirannya, tetapi perubahan itu melahirkan pertobatan sejati. Dikatakan ia mungkin saudara sangat dipengaruhi oleh doa Yesus kepada Allah yang ia dengar untuk mengampuni orang-orang yang menghina dia dan orang-orang yang menghukum dia, saudara. Ya, di dalam Lukas 23 ayat 34 dijelaskan demikian. Mungkin ia tergerak oleh perilaku Yesus dalam menghadapi kematian, ya. Yang dilihat olehnya, sehingga tanpa sadar dia merasa, aku orang bersalah. Ternyata apa yang kulihat di ejekan-ejekannya, dia adalah orang yang baik. Tidak karena dia sebagai seorang revolusioner atau mereka pemberontak. Karena dia merasa dia tahu dia pemberontak. Yesus bukan. Makanya dia tanpa sadar akhirnya sadar bahwa dia telah mengejek orang yang salah. Ya, sehingga terjadilah perkataan dikatakan begini. Apapun alasannya saudara, dalam perbedaan yang hati yang menerimanya yang satu dengan yang satunya lagi, dikatakan dia berkata kepada Yesus, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Bayangin di dalam Lukas 23:42 dijelaskan perubahan iman dari salah satu orang yang disalib di kiri kanan Tuhan Yesus itu. Maka Yesus menjawab, Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Maka Yesus katakan, hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Wow, suatu perkataan yang indah sekali. Sebenarnya Yesus bisa saja menempuh cara yang sedikit lebih enak, saudara. Ya, dari konteks ini, saudara ya, dikatakan untuk menjalani proses penyaliban, ya, dia bisa minum anggur yang dikasih kepadanya, ya, anggur bercampur empedu yang diberikan seorang serdadu kepadanya. Tetapi dikatakan anggur bercampur empedu itu, saudara, adalah minuman penghilang rasa, saudara. Yesus bukan hanya aus, tetapi anggur itu bukan untuk menghilangkan aus saja, saudara, tetapi dikatakan menghilangkan rasa kesakitan yang menderita luar biasa. Itu sering dikasih, saudara. Dan anggur itu, saudara, selalu diberikan oleh wanita-wanita yang kaya, yang penuh dengan belas kasih. Mereka membuat anggur itu dan diberikan kepada orang-orang yang mau dibunuh itu. Luar biasa ya, saudara ya. Jadi dengan melainkan minuman yang biasa diberikan kepada para kriminal yang disalib. Jadi para kriminal saja masih banyak ibu-ibu yang wanita-wanita yang kaya, saudara, membuat minuman itu untuk mengurangi penderitaan orang yang disalib itu, saudara. Nah, Yesus juga mengalami ini, tapi dikatakan Yesus tidak mau meminumnya. Nah, minuman itu akan membuat orang yang meminumnya itu akan mati rasa, tidak akan terlalu merasakan sakit dan penderitaan yang dahsyat di kayu salib. Nah, saat Yesus diberi minum, ia menolaknya, saudara. Kenapa demikian? Di atas kayu salib itu Yesus ingin merasakan secara total setiap tusukan paku, pukulan, tancapan mahkota duri, dan setiap tetesan darah yang menetes keluar dari tubuhnya. Lebih dari itu, Yesus penuhnya hendak merasakan maut dalam kesadarannya sebagai manusia. Karena memang dia dilahirkan di dunia untuk itu, saudara. Semua penderitaan, kesakitan, olok-olokan, dan hujatan Yesus terima. Hujatan itu semua Yesus terima, ya saudara, demi menebus manusia dari segala dosanya. Dikatakan ia membuktikan kasihnya yang besar dan tanpa pamrih bagi kita dengan menjalani semuanya itu tanpa keluhan yang keluar dari rasa sakit yang tak terperikan itu, saudara. Jadi di kayu salib itu ia mengenakan rencana atau dia menggenapi rencana keselamatan yang Allah berikan kepadanya dan dirindukan untuk umat manusia. Sedemikian besarnya, saudara, Allah mengasihi saudara dan saya. Sekarang, apakah Anda masih meragukan Yesus? Apakah saudara masih tidak ingin percaya bahwa dia itu Allah yang baik, yang penuh dengan belas kasih?
Sehingga dikatakan Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, karena orang-orang Yahudi dapat melihat Allah hanya di dalam kekuatan, kapasitas intelektual, keagamaan, ritual-ritual, tetapi Yesus menunjukkan bahwa Allah adalah kasih yang rela berkorban. Berselancar dalam kebenaran. Amin.